Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesi Morfosela Nurfadilah, peserta Laser CPNS PPSDM Regional Bandung, Kabupaten Garut, Angkatan 12, Kelompok 4, tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah sebuah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, serta lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa sejarah yang penting bagi Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta oleh para pemuda pelajar yang diketuai oleh Sutomo. Kehadirannya sebagai organisasi pertama membuat organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada 25 Oktober 1908 di Belanda. Tujuan organisasi ini untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Kongres Pemuda 1 dan 2. Tujuan Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang keempat ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang terakhir ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila yang disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara yang ditetapkan sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang terakhir ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1, NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian, setiap negara memiliki identitas diri, dan Indonesia memiliki yang pertama, bendera yang dikenal sebagai sangsaka merah putih, kedua, bahasa yaitu bahasa Indonesia, ketiga, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bela negara. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian, nilai dasar bela negara terdiri dari yang pertama ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir ada kemampuan awal bela negara. Adapun beberapa implementasi bela negara sebagai ASN atau aparatus sipil negara. Yang pertama melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, yang kedua melakukan tugas secara profesional, yang ketiga mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, yang keempat memegang teguh ideologi Pancasila, yang kelima melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.